Jumpa lagi sahabat-sahabat statistika. Kali ini kita akan ngebahas tentang masalah distribusi Gauss dalam penerapan kesehariannya. Mau tahu lebih lanjut? Mari saksikan video ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tentunya jangan lupa sentuh tanda lonceng. Check it out. Oke, kita akan melakukan penerapan distribusi Gauss dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan saya. Baik, ada sebuah soal di situ tertulis 820 siswa pada kelas 8 di suatu sekolah diukur prestasi belajarnya diasumsikan berdistribusi normal dengan rataan 340 dan varian 256. Diketahui nilai dari 4 siswa masing-masing Mary 360.356, Agus 344, dan Ringo 332. Yang menjadi persoalan adalah berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas Agus, kemudian berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas Yuta. Sebelumnya sahabat perlu menggarisbawahi pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas. Arti di atas berarti lebih dari, di atas Agus berarti lebih dari Agus. Jadi tidak ada lebih dari atau sama dengan, melainkan lebih darinya, yaitu di atasnya Agus. Kemudian berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas Yuta berarti lebih dari Yuta gitu. Jadi nilai Yuta ataupun nilai Agus tidak masuk dalam kategori persoalan pada soal ini gitu. Oke, selanjutnya kita lihat yang diketahui biasa, cuma kita sampaikan nih menunya gitu. Soal memberikan menu sebagai berikut. Nah, nilai N-nya berjumlah 820 ya, nilai jumlah datanya semuanya. Kemudian rataan atau biasa kita sebut dengan Ekbar itu adalah 340. Kemudian data Agus yaitu jumlahnya nilai si Agus adalah 344. Kemudian jumlah data Yuta ataupun jumlah nilainya Yuta ada 356. Nah, pertanyaan kenapa Mary dan Ringo tidak dimasukin? Nah, kita biasa kalau menu banyak kan kita nggak semuanya kita pengen makan gitu kan. Jadi kita ambil yang dibutuhkan saja ya, sesuai dengan permintaan gitu. Jadi Agus dan Yuta. Nah, maka kita masukin data Agus dan datanya Yuta. Kemudian varian atau dikenal dengan sigma kuadrat. Nah, kalau di buku-buku statistik mungkin sebagian ada yang menulisnya dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Kali ini kita kasih lambangnya sigma pangkat 2. Nah, sigma pangkat 2-nya atau variannya adalah 256. Nah, sigma pangkat 2 atau varian ini kita harus ubah menjadi simpangan baku. Karena dalam menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui yang namanya simpangan bakunya. Simpangan bakunya adalah akar pangkat 2 daripada varian. Berarti sigma sama dengan akar 256. Akar pangkat 2 dari 256. Sehingga sigmanya sama dengan 16. Berarti simpangan bakunya adalah 16. Nah, sesuai dengan permintaan dari soal tersebut adalah banyak siswa yang mendapat nilai di atas Agus dan berapa persentase nilai siswa di atas Yuta. Nah, kita garis bawahi tadi ya, di atas ya, bukan ada lambang sama dengan ataupun ada lambang kurang dari, tidak, tapi di atas. Artinya di atas berarti lebih dari. Oke, selanjutnya kita akan coba menjawab pertanyaan yang A-nya. Kita gunakan dengan rumus Z sama dengan X dikurang X bar dibagi sigma. Jadi Z-nya ini kita lambangkan Z Agus. Berarti nilai datanya si Agus itu sama dengan data Agus X dikurang rataan X bar dibagi atau berbanding sigma, yaitu simpangan baku. Untuk X lebih dari 344. Lebih dari ya. Nah, jadi sehingga Z Agus itu sama dengan 344 dikurang 340. Jadi kita nggak buat 335,5 karena kan Agus tidak kita ikut sertakan. Jadi 344 dikurang 340.
dibagi 16, itu hasilnya menjadi 4/16. Jadi hasil Z-nya Agus itu adalah sebesar 0,25. Nah, luas Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,25 dari distribusi tabel normal Z 0,5 kita dapati adalah nilai 0,25 itu sebesar 0,0987. Nah, nilai 0,0987 kita ambil dari tabel distribusi normal Z. Jadi untuk menyelesaikannya, luas setengah kurva normal. Nah, kurva normalnya ini kita pakai 0,5 dikurangi dengan luas di bawah kurva normal. Berarti di bawah kurva normalnya itu nilai daripada 0,25 ini sesuai dengan tabelnya adalah 0,0987. Maka banyak siswa yang mendapat nilai di atas Agus adalah 0,5 dikurang 0,0987 hasilnya menjadi 0,4013. Sehingga nilai di atas Agus adalah 0,4013 hasil daripada nilainya tadi dikali dengan jumlah siswa atau banyaknya siswa, yaitu 820. Sehingga hasilnya menjadi 329,066. Nah, kita gunakan pendekatan pembulatan bilangan bulatnya. Kita lakukan menjadi 329,066 ini menjadi 329. Berarti 329 siswa. Oke, untuk soal yang pertama ya, bagian A gitu. Nah, sekarang kita coba bagian B-nya. Nah, untuk bagian B mirip ya, hanya saja tadi kan persentase jumlah siswanya berapa, kalau ini persentasenya. Nah, dengan rumus Z yuta itu sama dengan X dikurang X bar per sigma. Untuk X lebih besar dari 356 karena dia di atas ya, di atas. Jadi kita nggak perlu menjadi 356 dikurang 0,5. Jadi mau pakai batas bawah jadinya ini kan. Kalau kita pakai gunakan 355,5 berarti si yuta dilibatkan dong ya. Nah, nilai yang sama dengan yuta ataupun dengan nilainya si yuta itu dilibatkan. Sementara kita tidak menginginkan nilai yuta dilibatkan karena dia lebih dari atau di atas. Jadi 356 dikurang 340 dibagi 16 hingga sama dengan 16 dibagi 16 sama dengan 1. Nah, untuk Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 berada di distribusi normal pada tabel Z. Nilai 1 itu adalah 0,3413 sehingga luas setengah kurva normal dikurangi dengan luas di bawah kurva normal. Nah, sehingga menjadi persentase ataupun persen siswa yang mendapat nilai di atas yuta adalah 0,5 min 0,3413. Hasilnya adalah 0,1587. Nah, 0,1587 ini kita ubah menjadi bentuk ke dalam persentase. Caranya gimana? Kita kalikan dengan 100%. Jadi 0,1587 menjadi 15,87%. Sehingga nilai di atas nilainya yuta, persentase nilai di atasnya yuta itu adalah 15,87%. Oke? Nah, saya rasa ini cukup paham bagi sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bila ini bermanfaat, ada faedah bagi diri Anda dan kedepannya, silakan di like dan silakan berbagi di kolom share dan jangan lupa dikasih komentar apabila ada hal-hal yang tidak dipahami dan atau kekurangan-kekurangan daripada video ini agar video ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tetap semangat dan salam hebat.